Singa raja hutan, ayo siapa yang masih meyakini itu? Istilah ini sering kita dengar, bahkan ada filmnya loh. Si Simba, Raja Hutan atau The Lion King. Sekarang ada repackage-nya tahun 2019. Dulu pernah jadi favorit di film tahun 1994 masih oleh Walt Disney. Singa bukanlah raja hutan. Karena apa? Ini dia. Memang sih di filmnya itu dikatakan bahwasanya setting ceritanya itu ada di savana, tapi sebagian kita lihat ada di hutan. Nah, di hutan inilah yang kemudian jadi pertentangan, jadi salah konsep akhirnya dalam IPA. Maka kita akan bahas, apakah benar si Simba ini atau singa adalah raja hutan? Ini dia pembahasannya. Dalam konsep ekosistem, singa adalah pemuncak tropi bersama dengan kucing besar lainnya seperti harimau, cheetah, panther, dan yang lain. Namun seperti yang kita pahami, singa tidak pernah tinggal di hutan. Lalu siapa yang layak menjadi raja hutan? Konsep ekosistem menyatakan bahwa rantai makanan setiap habitat memiliki spesies pemuncaknya masing-masing. Untuk yang belum tahu, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam satu siklus oleh produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Oh iya, ekosistem sendiri membutuhkan ini sebagai konsekuensi keseimbangan makhluk hidup yang tinggal dalam suatu tempat tertentu. Rantai makanan menjadi salah satu faktor kehidupan tetap lestari. Bicara tentang pemuncak rantai makanan, status ini selalu diklaim milik kucing besar. Namun, mengapa hanya singa atau harimau yang sering disebut sebagai raja? Ya, singa dan harimau keduanya adalah raja. Namun, apakah ada dua raja dalam kerajaan hewan? Sebenarnya, istilah raja hanyalah ungkapan yang menggambarkan dominansi dari hewan ini. Kembali ke konsep awal, istilah singa raja hutan nampaknya harus kita bedah agar tidak berlarut-larut sehingga salah konsep. Bila istilah ini tersemat untuk singa dan harimau, maka siapakah raja sesungguhnya? Mengapa singa lebih sering mendapat sebutan sebagai raja hutan? Berikut data dan fakta perbandingan singa dengan harimau dilihat dari 4 aspek. Fisik. Harimau jelas lebih besar dari singa. Harimau memiliki ukuran berbeda-beda berdasarkan subspesiesnya. Namun pada umumnya harimau jantan memiliki panjang antara 260 sampai 330 cm dengan bobot sekitar 180 hingga 320 kg. Harimau merupakan kucing terbesar di dunia dan singa berada di bawahnya menurut ukuran fisik sebagai kucing terbesar kedua di dunia. Singa Asia jantan memiliki panjang sekitar 240 sampai 290 cm dengan bobot 160 sampai 190 kg. Sedangkan singa Afrika jantan memiliki panjang sekitar 250 sampai 300 cm dengan berat 145 sampai 205 kg. Kekuatan gigitan. Bila diukur menggunakan satuan pound per square inch atau PSI, harimau dewasa jantan memiliki kekuatan gigitan sebesar 1050 PSI, sedangkan singa dewasa jantan umumnya memiliki kekuatan gigitan 1000 PSI. Pound per square inch adalah besaran tekanan yang memiliki satuan 1 pound di setiap inci kuadrat luas suatu bidang. Namun perlu diketahui nih kawan-kawan bahwa keduanya masih kalah dengan hewan-hewan berikut. Mereka berada di urutan 10 dan 9, sedangkan di urutan 8 ada hiena, beruang grizzly, gorila, kuda nil, jaguar, aligator Amerika, buaya air asin, dan pemuncaknya adalah buaya Nil dengan 5000 PSI. Perbandingan ini cukup untuk memenangkan harimau atas singa walaupun keduanya masih kalah dengan hewan-hewan yang lain. Gaya berburu. Singa lebih bersifat sosial daripada harimau, maka tidak heran karena singa berburu dalam kawanan sehingga memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Berbanding terbalik dengan singa, maka harimau lebih memilih untuk berburu secara mandiri. Namun jangan salah, meski tidak bersama kawanan seperti singa,
Harimau memiliki keunggulan dalam hal kelincahan gerakan cakaran serta kedalaman gigitan. Alhasil, kemampuan ini menempatkan harimau dalam hewan dengan tingkat keberhasilan berburu yang tinggi pula. Habitat. Ini dia poin penting dari perbandingan antara kedua raja tersebut, yaitu habitat. Tidak bisa disangkal bahwa singa tidak pernah tinggal di hutan, sedangkan harimau tidak pernah ditemukan di savana dalam kondisi alami. Artinya, keduanya adalah raja di habitatnya masing-masing. Alasan ini menjawab pertanyaan mengapa singa bercorak coklat hingga gelap, dan spesies harimau cenderung belang-belang. Bisa dibayangkan jika harimau dengan corak belang ini berburu di savana, maka belum apa-apa, si mangsa sudah tahu akan diburu oleh si harimau. Begitu juga sebaliknya, corak yang dimiliki oleh singa sangat menyatu dengan habitatnya yang memiliki kontur dominan coklat tanah, yaitu savana, dan akan mencolok jika ia bertempat di hutan. Akhirnya, berdasar 4 aspek tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa cukup satu kriteria saja sebenarnya untuk menjawab kesalahan konsep kita selama ini tentang raja hutan. Siapa raja hutan sebenarnya sudah terjawab. Yaps, jawabannya adalah harimau. Singa adalah penguasa savana, sedangkan harimau adalah pemimpin trofi di hutan. Nah, bagaimana ya jika keduanya bertemu lalu bertarung? Dalam kondisi alami sepertinya tidak mungkin, tapi akan kita coba jawab di video selanjutnya. Masing-masing adalah raja di ekosistemnya masing-masing. Jadi semua dan kawan-kawan hebat, cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya Angga Prayoga, sampai ketemu lagi tentunya dalam konsep IPA bersama Mr. Angga. Terima kasih semuanya, salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.